Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap burung balam, balamnya jatuh ke atas talam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Perasaannya sehat? Kantongnya sehat? Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semua yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malam ini sebelah kanan diapit oleh Bapak Wali Kota Balikpapan Dr. Rahmat Mas'ud. Sebelah kiri saya Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudi Mas'ud. Kata Bapak Rudi, silakan Bang, Abang yang ngasih kata sambutan. Kata Bapak Rahmat, silakan Pak Gubernur. Dan saya berada di tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi saya malam ini memang sulit. Kesulitan yang kedua, Ustadz Das'ad Latif tadi ngomong, hati-hati Bapak Gubernur, hati-hati Bapak Wali Kota, di samping kalian ada kontraktor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2017 saya ke Makassar. Sampai di Makassar saya berjumpa dengan seorang ustadz bernama Dr. Das'ad Latif. Beliau menasehati saya, mengajarkan saya, Ustadz Abdul Somad, kalau kau lihat ada orang berkumpul, maka ceramahlah. Ada masanya nanti kau mau ceramah, orang sudah tidak mau mendengar. Sejak itulah saya mengamalkan nasihat beliau. Asal nampak saya orang berkumpul, saya ceramah. Walaupun bukan jadwal saya. Asal nampak orang berkumpul, ceramahlah. Karena mengumpulkan orang itu susah. Man 'allamani harfan, siapa yang mengajarkan saya ilmu walaupun satu huruf, sirtu abdan lahu, maka saya tidak menjadi muridnya, tapi saya menjadi hamba sayanya. Jadi Ustadz Das'ad ini bukan hanya sebagai guru kita, tapi juga kita ini sebagai hamba sahayanya, karena sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah dan Islam, dan setia dengan satu istri. Kuat sekali, amin mereka. Kenapa Ustadz doakan begitu? Karena beliau lelaki penuh pesona. Mana drone tadi? Kenapa hilang? Pas giliran saya, drone pun jatuh. Iman dengan Islam, bedanya kalau iman dengan Islam, Islam itu kelihatan. Kalau iman, KTP, nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir, rahasia, jenis kelamin, laki-laki, alamat, pas agama, iman atau Islam? Iman. Sholat, kelihatan. Puasa, kelihatan. Zakat, kelihatan. Haji, apalagi. Store 2025, berangkat 2045. Tiap tahun selamatan.
2044 meninggal. Kelihatan, nampak oleh mata. Tapi kalau iman, dia ada di dalam. Iman ini pasangannya takwa. Apa beda iman dengan takwa? Ini drone-nya sudah muncul. Yang punya handphone ada flashnya, bisa dihidupkan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Perasaan kita dengan grup hadroh ini belum pernah latihan ya. Tapi memang kalau sudah soulmate itu sejiwa memang. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf adik-adik grup hadroh, saya boleh nanya? Boleh. Ini asli polisi? Alhamdulillah. Nah, saya nanya, soalnya pernah juga saya ceramah, saya puji, inilah polisi yang hebat, bisa hadroh. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu bukan polisi. Ternyata asli dari Polda. Masya Allah, tabarakallah. Tadi fotonya saya kirim ke Polda Riau, langsung dibalas. Insya Allah Ustadz, polisi kita di Riau juga nanti kita latih hadroh katanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada razia di Jalan Sudirman. Kita pokoknya kalau melihat polisi ingat razia. Ada razia di Jalan Sudirman. Lalu kemudian Bapak Ibu percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia. Maka percaya kepada informasi itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada polisi. Karena percaya, lalu pakai helm. Setelah pakai helm, pakai sepatu. Karena ada aturan baru, pakai sendal, kena tilang. Karena percaya, lihat SIM. Karena percaya, STNK, BPKB, bayar pajak, hidup atau mati. Akhirnya berangkat. Itu namanya takwa. Jelas? Ini ingat baik-baik. Karena yang saya sampaikan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Percaya, itu namanya iman. Lalu karena percaya, pakai helm, STNK, BPKB, lihat SIM, itu namanya takwa. Efek daripada iman. Oke, mungkin kalau cuma satu contoh belum nangkap. Saya kasih satu contoh lagi, boleh? Datang dokter. Dokter mengatakan, ibu, bapak, jangan makan daging kambing, jangan makan kepiting, jangan makan seafood, jangan makan santan. Ini kolesterol, ini gula darah tinggi. Percaya sama dokter, itu namanya iman. Iman kepada cerdas. Ini nampaknya rukun iman sudah bertambah jadi 8. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, polisi, dokter.
Lalu karena sudah percaya kata dokter, akhirnya dia rajin jogging, olahraga, nggak makan kambing, nggak makan santan, nggak makan seafood. Itu namanya mantap. Memang enak ceramah di balik papan ini. Masyarakatnya rame, orangnya cerdas, dan cepat nangkap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang ngaku percaya sama Allah, Allah itu ada, dia tetap minum khamar, dia tetap judi, dia tetap zina, dia tetap dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Ini orang beriman atau tidak beriman? Dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengan orang yang percaya pada ada razia, tapi dia nggak pakai helm, dia tidak pakai SIM, dia tidak pakai sepatu, dia berangkat. Pasti tanya, kamu percaya ada razia? Percaya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Serahkan pada Allah. Kamu percaya omongan dokter tadi? Percaya. Percaya bahwa seafood bahaya? Percaya. Percaya bahwa kepiting kolesterol? Percaya. Kenapa kamu makan? La haula wala quwata illa billah. Makanya iman selalu disandingkan dengan takwa. Alhamdulillah takwa sudah paham. Karena banyak juga orang takwa ini katanya takwa takut istri tua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sekarang pembahasan yang kedua. Iman dengan takwa sudah jelas? Sudah. Yang kedua, iman itu mesti diucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau beriman? Saya beriman. Ucapkan, cukup Allah yang tahu. Gak bisa begitu. Ibu juga selalu ragu dengan cinta suaminya. Sayang, ucapkan I love you ya. Ustadz Das'ad termasuk orang yang berat mengucapkan I love you. Bagi dia kata-kata itu gak penting. Yang penting bukti nyata. Betul Bu? Itu. Tapi perempuan penting. Bagi perempuan kata-kata itu penting. Menurut survei, 90% orang Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak pernah mengucapkan aku cinta padamu, berarti dia termasuk yang 90% itu. 90% laki-laki tidak mengucapkan aku cinta padamu kepada istrinya. Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Ustadz Somad, saya termasuk yang berat juga mulut mengucapkan itu. Terus gimana Ustadz mengatasinya? Saya kirim WhatsApp. Hai sayang. Kalau yang mengucapkannya suamimu, yakinlah.
belum tentu dari hatinya. Kenapa? Karena kata Ustaz Das'ad Latif, boleh bohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya. Tapi kalau yang ngomong begitu pacarmu, yang mau ngomong begitu temanmu, yang ngomong begitu sahabatmu, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Semua yang di laut ini kalau sudah naik ke darat menjadi jahat. Contohnya lintah darat, buaya. Gimana bunyi ayam? Kuku kuku. Gimana bunyi kucing? Ngiu. Gimana bunyi kambing? Mbe. Gimana bunyi buaya? Ternyata banyak juga di Balikpapan ini. Ada buaya di Balikpapan. Enggak pantun. Informasi aja. Saudara yang dimuliakan Allah, maka iman itu mesti diucapkan. Selesai salat Jumat, kepada jamaah jangan pulang dulu. Kita saksikan, dibimbing oleh imam besar Masjid Raya Islamic Center, akan ada saudara kita yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Diucapkan dengan mulut, itu iman. 3, yang pertama, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan mulut. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Al-a'malu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Amal itu terbagi 4. Berapa amal? 4. Beda iman dengan takwa, sudah. Syarat iman ada 3. Dalam hati, diucapkan di mulut, dengan badan, sudah. Pembahasan yang ketiga adalah bahwa iman ini amalnya ada 4. Amal yang pertama, amal badan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, duduk, tasyahud. Itu namanya somat. Memang jam-jam segini pendengaran terganggu. Saya menikah dengan dia Pak Ustadz, dia pengusaha, dia bisnismen, dia orang kaya. Saya sangka kalau nikah dengan dia bahagia. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu nikah dengan orang nggak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami ibu semuanya orang-orang yang sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu suami saya nggak sholat. Setelah mendengar ceramah Ustadz, alhamdulillah sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Dulu suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Sekarang, alhamdulillah Pak Ustadz ninggal. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, berkat doa kami ramai malam ini bersama orang-orang baik, bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Kalau sudah kami doakan seramai ini, enggak juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tidak ada satu pun yang mengaminkan. Begitulah cinta istri kepada suami. So sweet. Jadi kalau ada selama ini istri yang mengatakan, aku nggak peduli sama kamu, mau pergi-pergilah, mau mati-matilah. Itu hanya di bibirnya saja. Dalam lubuk hatinya dia selalu takut kehilangan kalian guys. Betul Bu? Betul kata mereka.